Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah dari kelompok 2, yaitu tentang sejarah lahirnya VOC. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Galih Arial Putra Utomo, dan yang kedua ada saya sendiri Spati Tosikal, yang ketiga Ramadi Kurniawan, yang keempat Gilang Maulana, yang kelima Dilan Nurlela, dan yang terakhir Sodri Setiawan. Yang pertama itu sejarah lahirnya VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda nih guys. Nah, tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern, pada saat itu rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada itu tuh sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa guys. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kebijakan VOC yaitu melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Jadi mereka tuh menyusuri pantai-pantai dengan armada-armada perang untuk menguasai agar supaya tidak dijual rempah-rempahnya tuh ke pedagang lain guys. Nah, selanjutnya menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan, dan juga mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Nah, ada juga faktor penyebab berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia nih guys. Pada awal abad ke-18, tepatnya tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Nah, ada 3 faktor yang menjadi penyebab kemunduran VOC nih guys. Faktor yang pertama adalah praktik korupsi yang merajalela, dan yang kedua munculnya persaingan baru, yang terakhir yang ketiga itu adalah perubahan sistem politik. Nah, selanjutnya yaitu menyajikan hasil penelaran lahirnya VOC dalam bentuk lisan, tulisan, dan media lain. Lahirnya VOC dari abad ke-16, wilayah-wilayah di Belanda berasa di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Namun, revolusi Belanda atau perang kemerdekaan sejak tahun 1560-an mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri nih guys. Selanjutnya yaitu menyajikan hasil penelaran kebijakan-kebijakan VOC dalam bentuk lisan, tulisan, dan media lain. Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik divide et impera ialah konflik perebutan takhta di kerajaan Mataram. Konflik ini membuat posisi Belanda sangat diuntungkan, sedangkan posisi kerajaan Mataram semakin melemah karena terbagi menjadi 4 kerajaan. Selanjutnya, menganalisis faktor penyebab berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia. Pada awal abad ke-18, tepatnya tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan nih guys. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia. Sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu praktik korupsi yang merajalela, munculnya persaing baru, dan perubahan sistem politik. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol menguasai pelayaran ke Asia serta menguasai perdagangan perkembangan selanjutnya di Eropa. Raja Portugal memiliki kekuasaan tunggal atas pengangkutan dan pembelian hasil bumi dari Asia. Referensinya yaitu Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi tadi itu tuh guys,
sejarah lahirnya VOC hingga berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia. Jadi jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like sebanyak-banyaknya ya guys ya.